carro. Ponga las manos sobre el carro. Pada awal film, ditampilkan gerombolan orang yang sedang nongkrong di depan sebuah bar ketika tiba-tiba alarm salah satu mobil di parkiran berbunyi. Sang pemilik menegur dua orang pria yang duduk di kap mobilnya. Tidak hanya itu, kekasih pemilik mobil juga memaki-maki kedua pria bernama Longbow dan Parker tersebut. Mendengar makian itu, Parker pun membalasnya, mendorong pemilik mobil bersama kelompoknya menghampiri mereka berdua. Alih-alih takut, Parker malah maju, membungkam mulut gadis yang memakinya. Alhasil, kelompok ini pun langsung mengeroyok keduanya. Parker dan Longbow adalah kriminal kelas 3 yang berupaya menghasilkan sedikit uang dengan cara apapun. Mereka bahkan mencoba melakukan donor darah untuk memperoleh $50 dan melakukan donor sperma untuk mendapat $3.000. Ketika menunggu hasil apakah mereka memenuhi syarat untuk melakukan donor, terdengar suara dokter yang berbicara di telepon mengenai seorang wanita yang akan mendapat bayaran sebesar $1 juta untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan kaya. Tak lama kemudian, dokter itu menyebutkan nama dokter kandungan yang merawat wanita tersebut. Mendengar ini sebagai peluang untuk memperoleh uang, maka Parker segera mencari alamat sang dokter dari buku telepon dan mengetahui kalau dokter itu bernama Allen. Mereka lantas berencana untuk menculik wanita yang dimaksud guna mendapat uang tebusan. Pada waktu yang sama, pasangan kaya bernama Hal dan Francesca tampak sedang bersama wanita bernama Robin yang menjadi ibu pengganti untuk mengandung anak mereka. Di sini, Robin tidak sengaja menyebut kalau bayi dalam kandungannya adalah laki-laki, membuat Hal sangat bahagia. Selang beberapa saat, dua anak buah Hal yang bernama Obex dan Jeffers datang untuk mengawal Robin pergi ke dokter kandungan. Ketika tiba di tempat praktek sang dokter, mereka tidak mengetahui kalau Longbow dan Parker tengah mengawasi. Di dalam, Robin diperiksa oleh dokter kandungan bernama Allen yang memberitahu bahwa kondisi kandungan Robin baik-baik saja. Setelah diperiksa, Jeffers dan Obex kembali mengawal Robin keluar. Saat melangkah di koridor, kedua pengawal ini merasa curiga dengan seorang pria yang mengenakan stoking di kepalanya berjalan mendekati mereka. Tapi manakala mereka hendak mengkonfrontasi pria tersebut, Longbow menggunakan kesempatan itu untuk menyandera Robin, sedangkan Parker berhasil menodong Obex dan Jeffers dari belakang. Parker kemudian memerintahkan semua orang di sana keluar dan meminta kedua pengawal menyerah. Sayang, kedua pengawal ini justru mengarahkan senjata mereka ke perut Robin, di mana Robin berkata bahwa pengawalnya tidak peduli akan kematian. Jadi dia meminta mereka berdua pergi atau mereka yang akan mati. Mendengar itu, Parker dan Longbow terpaksa mundur. Tapi begitu mereka keluar, terdengar suara tembakan, sehingga Jeffers memerintahkan Robin pergi ke lantai paling atas, sementara mereka akan membantu pengawal yang lain. Bukannya mengikuti perintah, Robin malah memutuskan keluar. Malang, bersama dengan itu Parker menerobos masuk, menariknya menuju ke tengah pertempuran. Setelah berhasil menghabisi para pengawal yang ada di luar, keduanya segera membawa Robin kabur. Hanya saja, Jeffers dan Obex juga mengejar mereka. Cukup lama dikejar, mereka akhirnya berhasil menjegal mobil Obex dan Jeffers. Parker lalu berniat menghabisi kedua pengawal ini. Tapi mendengar suara sirine polisi mendekat, mereka segera meninggalkan tempat itu, menyebabkan Jeffers dan Obex ditangkap. Dalam perjalanan, Parker mencoba mendapatkan informasi kepada Robin tentang siapa ayah dari bayi itu, agar mereka bisa segera mendapatkan uang. Namun Robin menolak memberikan informasi apa-apa, karena selama bayi itu bersamanya, maka dia akan tetap hidup. Malam hari, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar.
Ketika tiba-tiba Robin mengalami kontraksi, Parker segera menghubungi Dr. Allen untuk segera datang. Saat meninggalkan kantor, Allen tidak menyadari seseorang mengikutinya. Begitu Allen sampai di lokasi, Longbow langsung memastikan bahwa dia tidak bersenjata sebelum membawanya menuju Robin di mobil. Ketika hendak memeriksa Robin, Allen merogoh tasnya, membuat Parker curiga dan langsung menghajarnya. Ternyata di dalam tas itu terdapat sebuah senjata. Allen kemudian diam-diam memberikan ponselnya kepada Robin. Sementara itu orang yang mengikuti Allen tadi menghubungi Hale dan memberitahu bahwa dia telah menemukan penculik Robin. Menurutnya, bila penculik meminta tebusan, Hale tidak boleh membayarkannya karena bila penculik itu tertangkap oleh polisi, maka uang tersebut akan kembali pada Hale. Dengan begitu, Hale harus menjelaskan kepada polisi dari mana sumber uangnya. Jadi bisnis mereka bisa terungkap dan semua operasi menjadi kacau. Tetapi mereka juga tidak dapat melibatkan polisi untuk membantu menyergap para penjahat tersebut karena dapat membahayakan keselamatan Robin dan kandungannya. Mendengar itu, Hale memerintahkannya untuk menyelidiki terlebih dahulu. Kembali pada Longbow dan Parker. Saat mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang Robin, Allen menyadari keduanya tidak mengetahui siapa ayah dari anak Robin. Allen menjelaskan bahwa ayah dari anak itu bernama Hale, yang merupakan pemilik perusahaan minyak dan baja di Las Vegas. Tapi sebenarnya, Hale adalah bos mafia yang mengendalikan bisnis narkoba dan melakukan pencucian uang di Meksiko. Bukannya takut setelah mengetahui mereka sudah menculik wanita dari orang yang salah, mereka malah berniat mendapatkan uang tebusan yang lebih banyak. Selanjutnya, Longbow menitipkan catatan tebusan kepada Allen dan memintanya untuk membawa uang tebusan itu ke Meksiko seorang diri, beserta peralatan untuk induksi persalinan Robin. Longbow juga mengembalikan ponsel yang sebelumnya Allen serahkan kepada Robin sebelum memintanya pergi. Kemudian, ketiganya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Meksiko. Beralih pada Obex dan Jeffer yang berada di kantor polisi. Mereka ditemui oleh seorang pria bernama Joe yang sebelumnya menguntit Allen dan menghubungi Hale. Joe merupakan tangan kanan Hale yang menangani bisnis pencucian uangnya. Kedatangan Joe yaitu untuk menjemput Jeffers dan Obex atas perintah Hale. Setelah mengetahui keduanya tidak mengungkapkan apa-apa kepada polisi, Joe memperingatkan jika mereka berdua membuat kekacauan lagi, maka mereka akan dihabisi. Selang beberapa waktu, Allen menemui Hale, di mana terungkap bahwa Allen adalah anak kandung Hale dari pernikahan pertamanya. Allen melaporkan kalau Robin dan kandungannya dalam kondisi baik-baik saja. Allen yang tampak sangat mengkhawatirkan keselamatan Robin mendesak ayahnya untuk membayar tebusan. Allen juga mengancam akan melapor kepada polisi jika hal itu tidak dilakukan, menyebabkan Hale menjadi marah dan memperingatkan bahwa Allen harus mentaati semua perintahnya. Di tengah ketegangan ini, Jeffers dan Obex yang telah dibebaskan tiba di rumah. Tak lama setelah itu ponsel Allen berdering. Jeffers menerima panggilan yang ternyata berasal dari Longbow. Mengira yang menerima panggilan adalah Hale, maka Longbow memberikan alamat motel tempatnya menginap dan menuntut agar Allen membawa uang tebusan sebesar $15 juta seorang diri. Mendengar itu, Hale menginstruksikan agar Jeffer menyetujui tuntutan Longbow. Begitu Longbow memutuskan sambungan telepon, terdengar seseorang mengatakan kepadanya bahwa rencana itu tidak akan berhasil. Dan ternyata orang tersebut adalah Joe. Setelah memperkenalkan diri, Joe menawarkan uang sebesar $1 juta untuk menebus kebebasan Robin dan mereka bisa pergi dengan selamat. Karena menurutnya, Hale tidak mungkin menyerahkan $15 juta begitu saja. Di rumah Hale, ketika dia sedang sibuk merawat luka Allen, Jeffers menghampiri Francesca. Di sini terungkap kalau Jeffers dan Francesca berselingkuh. Francesca juga bukannya tidak bisa hamil, melainkan ingin benih dari Jeffers, bukan dari Hale. Setelah itu, Jeffers menemui Obex yang ternyata memiliki rencana lain terhadap uang $15 juta milik Hale. Dia berpikir untuk menghabisi Longbow dan Parker
agar dapat menguasai uang tersebut, lalu mengembalikan anak Robin kepada Hale dan bertindak seolah semua berjalan sesuai keinginan Hale. Joe merasa Longbow adalah orang baik, jadi menyarankan agar dia meninggalkan dunia kriminal dan kembali menawarkan uang $1 juta kepadanya. Longbow berkata dia berharap bisa menerima uang itu, tetapi memutuskan tetap menolaknya. Alhasil Joe berpamitan dan meminta Longbow bersiap-siap. Merasa curiga, maka ketika melangkah pergi, Longbow langsung berbalik. Namun Joe sudah tidak ada di sana. Rupanya Joe bersembunyi di balik bangunan dan memerintahkan seorang rekannya untuk mengawasi mereka. Sementara itu, Longbow kembali ke kamar menemui Parker dan Robin. Ia mengajak mereka bermain kartu sembari menunggu kedatangan Alan. Selama permainan, Robin tiba-tiba menangis dan menjelaskan alasannya bersedia menjadi ibu pengganti adalah karena membutuhkan uang untuk mengubah kehidupannya. Namun belakangan, ia mulai menyayangi bayi yang dikandungnya dan semakin lama rasa sayang itu semakin besar. Joe di waktu yang sama tiba di rumah Hale. Rupanya Jeffers dan Obex berhasil mempengaruhi Hale untuk mengirim mereka ke Meksiko bersama Alan yang membawa uang $15 juta. Hal ini membuat Joe kecewa lantaran Hale tidak mendengarkan nasihatnya. Namun yang mengejutkan mereka, Hale tiba-tiba mengubah rencana tersebut dengan memerintahkan Joe untuk membawa uangnya. Sedangkan Jeffers dan Obex harus memastikan Robin dan bayinya keluar dengan selamat. Setelah pertemuan itu, Jeffers dan Obex kembali berbicara. Mereka merasa ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Hale dan Joe karena tampaknya Hale tidak hanya mempedulikan keselamatan bayinya, tetapi juga keselamatan Robin. Membuat mereka berasumsi Robin adalah anak dari Joe. Tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika Alan mengajak mereka berangkat. Di luar kamar motel, Parker mulai berpikir kalau rencana mereka tidak akan berjalan lancar. Dia bahkan berpendapat malam itu adalah malam kematian mereka, jadi mengajak Longbow mundur dan meninggalkan Robin begitu saja. Longbow sebenarnya keberatan, tetapi tidak mau mendebat Parker yang tampak sangat gelisah. Untuk itu Longbow bersedia pergi, namun jaketnya masih tertinggal di kamar. Ketika Parker hendak masuk mengambilnya, beruntung insting Longbow berhasil menyelamatkan Parker dari tembakan Robin yang ada di dalam kamar. Tidak hanya itu, Robin juga segera menghubungi polisi. Sementara itu Joe berangkat dari rumah Hale dengan membawa 3 tas besar penuh uang. Di motel, Longbow dan Parker mendengar sirine polisi dari kejauhan sehingga bergegas kabur dari tempat itu. Melihat mereka pergi, Robin pun keluar tepat ketika 2 orang polisi tiba di motel tersebut. Sayang ketenangan Robin tidak berlangsung lama karena Obex dan Jeffers juga sampai di sana. Saat mereka mencoba meminta Robin masuk ke mobil, rekan Joe juga muncul melarangnya. Melihat perdebatan itu, polisi pun memutuskan untuk memeriksa mereka dan menemukan senjata dari pinggang Obex. Namun dari atas bukit, Longbow menembak seorang polisi sehingga kekacauan pun terjadi. Di tengah kekacauan, Jeffers berhasil menarik Robin ke dalam mobil yang berisi Alan dan terpaksa meninggalkan Obex yang terluka parah. Setelah mereka pergi, rekan Joe tadi mengambil mobil polisi untuk mengikuti mereka. Dalam perjalanan, rekan Joe menghubunginya untuk memberitahu apa yang telah terjadi dan berjanji akan memberikan kabar kemana Robin dibawa pergi. Pada tempat berbeda, Longbow dan Parker menyiksa Obex agar memberitahu lokasi Robin. Lantas keesokan harinya, Longbow dan Parker menyusup ke sebuah rumah bordil sesuai informasi dari Obex. Sementara itu dalam sebuah kamar, Alan melakukan induksi untuk memaksa persalinan Robin. Tetapi ia menyadari Robin mengalami pendarahan internal, jadi persalinannya harus melalui operasi sesar. Dan operasi tersebut mestinya dilakukan di rumah sakit atau Robin akan mati. Sayang Jeffers tidak mempedulikan keselamatan Robin karena yang terpenting baginya adalah bayi itu. Artinya, Jeffers berencana untuk menghabisi Alan dan Robin setelah bayi itu lahir
demi mendapatkan 15 juta dolar. Dalam kesakitan, Robin berteriak mengungkapkan bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak Alan, berharap Jeffers melepaskan mereka. Namun, Jeffers tetap memerintahkan Alan melakukan operasi di tempat itu. Tidak jauh dari situ, Joe bertemu dengan sang rekan yang memberitahunya tentang keberadaan Robin. Malang, rekan Joe ini juga terluka parah sehingga tidak dapat membantunya lagi. Di rumah bordil, seorang pria melihat kedatangan Longbow dan Parker, jadi segera memberitahukannya kepada Jeffers. Alhasil, pertempuran pun terjadi. Tembakan Jeffers berhasil mengenai kaki Parker, tapi dia juga tidak sengaja menghabisi rekannya sendiri. Saat itu, Joe tiba di rumah bordil bersama sekelompok pria bersenjata. Mereka lantas meletakkan tas uang di tengah lapangan sebelum berpencar mencari Robin. Pada waktu yang sama, Longbow dan Parker menerobos masuk ke kamar tempat Robin dioperasi. Dalam keadaan terjebak, Jeffers menggunakan Alan sebagai tamengnya. Namun, tanpa diduga Alan mengambil senjata dan langsung menghabisi Jeffers. Setelah itu, Alan kembali melanjutkan pekerjaannya. Menyaksikan kondisi Robin yang sangat memprihatinkan, Longbow dan Parker memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tapi saat keluar, keduanya langsung disambut oleh tembakan Joe. Begitu mereka menjauh, Joe pun memasuki kamar dan sangat terkejut melihat operasi yang tengah berlangsung. Di sini terungkap kalau Joe memang ayah dari Robin, sehingga menjawab mengapa Hal dan Joe ingin Robin selamat. Di lantai bawah, Longbow dan Parker memandangi 3 tas uang yang tergeletak di tengah lapangan. Mereka tahu itu adalah perangkap, tetapi terlalu menggiurkan untuk ditinggal begitu saja. Mereka lalu memutuskan maju, sehingga baku tembak sengit tak dapat dihindari. Dalam kondisi terluka dan di tengah hujan peluru, Parker nekat mengambil salah satu tas uang, sementara Longbow melindunginya. Dari jendela, Joe bisa saja menghabisi Parker, tetapi memilih untuk menembak kakinya. Melihat sang rekan tersungkur, Longbow berusaha menyeretnya ke tempat aman. Sayang Joe sudah menunggu di belakangnya. Akibat amunisinya habis, Longbow hanya bisa pasrah tatkala Joe melepaskan timah panas ke kakinya. Joe kemudian mengambil kantong tas itu dan duduk memanggil ambulans untuk menyelamatkan Robin. Sembari menyaksikan kedua bandit yang nekat melawan mafia ini terkapar tak berdaya. Selang beberapa saat, Alan muncul bersama Robin dan bayinya. Parker dan Longbow memberitahu Joe bahwa bayi itu adalah anak Robin dan Alan, berharap Joe melindungi keluarga kecil tersebut. Robin dan bayinya lalu dibawa pergi dengan ambulans bersama Alan, Joe dan semua uang, meninggalkan Parker dan Longbow mati kehabisan darah. Di tempat berbeda, Francesca mengungkapkan tentang kehamilannya kepada Hal. Dan kita tahu, benih itu adalah hasil perselingkuhannya dengan Jeffers. Dengan begini, sang bos mafia berarti kehilangan segalanya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.